Ma'asyiral hadirin, tadi sebelum berangkat tadi, nunggu dijemput tadi, sambil buka kitab Fawaidul Mukhtara, pas bukanya sembarangan tadi, tiba-tiba judulnya itu Dhammun Nazar ilal Haram. Jadi temanya tadi pas saya buka, lihat celaan memandang sesuatu yang haram. Langsung aja kasih tanda kayak gini tadi. Makanya mau di sini dibahas di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, "Ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Rasulullah, Aku tidak meninggalkan kepada manusia nantinya setelahku ini, tidaklah aku tinggalkan setelahku ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki kalau seandainya berkaitan dengan perempuan. Jadi kata Rasulullah, fitnah terbesarnya laki-laki itu adalah perempuan. Nah, itu. Dalam pembahasan yang lain, ketika tentang ayat inna kaidahunna azimun dalam surah Yusuf, dalam surah Yusuf disebutkan inna kaidakunna azimun. Sesungguhnya tipu dayanya kalian hai perempuan sungguhlah azim, sungguhlah besar. Artinya bahaya sekali bagi seorang laki-laki itu kalau berkaitan menyangkut tentang perempuan. Kalah tipu dayanya setan ketimbang perempuan. Kenapa? Dalam surah An-Nisa disebutkan bahwasanya inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi dalam surah Yusuf ketika menceritakan tipu dayanya perempuan, azimun, inna kaidakunna azimun. Maka dalam kitab At-Tuhfah Al-Mardiyah beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila muharramin, barang siapa memandang sesuatu yang haram, maka mala Allahu ainahu min jamri jahannama yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan memenuhi kedua matanya tadi dengan bara api neraka. Nah, itu saking bahayanya itu. Makanya kata Rasul, disebutkan dalam kitab Al-Bujairumi, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam tamassa yadahu yadam ra'atin qattu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya sekalipun. Nabi Muhammad tidak pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya sekalipun. Walau lil bai'ati, walaupun untuk berbaiat, untuk masuk Islam. Tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh yang namanya tangan perempuan yang bukan mahramnya. Ma'annaha min a'zamil umur, padahal katanya disebutkan baiat itu adalah perkara yang agung. Ini orang mau masuk Islam nih, di baiat nih, siap. Nah, itu. Tapi Rasulullah tidak pernah. Ketika baiat perempuan, Rasulullah tidak menyentuh tangannya perempuan. Tapi ketika membaiat sahabat-sahabat yang laki-laki, Rasulullah memegang tangan mereka itu, untuk menyatakan komitmen mereka itu ketika berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam imtana'a min dzalika liyakuna qudwatan li ummatihi. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu?
agar jadi qudwah, agar jadi contoh untuk umatnya. Jadi jangan sampai gampang menyentuh tangan yang bukan mahramnya itu. Memandang yang bukan mahramnya itu, jangan gampang. Fa kaifa yusafihu ar-rajulu imra'ata akhihi mathalan, katanya. Kok bisa katanya ada seorang laki-laki bersalaman dengan istri saudaranya. Kok bisa kan? Karena dalam adat kita mungkin dianggap keluarga atau apa, biasa saja. Wah ini kan adik iparku atau kakak iparku, biasa saja salaman. Kok bisa katanya? Fa kaifa yusafihu ar-rajulu imrata akhihi mathalan. Summa yaqul, kemudian dia ngomong, inna qalbi nadhif, katanya, hatiku bersih katanya. Tidak ada pikiran syahwatnya. Ya. Aku tidak ada pikiran yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang kotor-kotor. Biasa saja salamannya. Kok bisa ada orang berpikiran seperti itu? Ngatakan hatinya tadi bersih. Seakan-akan dia ngatakan, fahal qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nadhif. Seakan-akan dia mengatakan, apakah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersih, tapi tidak menjaga. Itu. Jadi hati-hati, jangan sembarangan meremehkan dosa-dosa kecil itu, hati-hati. Kayak pelajaran kita kemarin itu, jangan meremehkan amal baik yang dianggap kecil, jangan juga menganggap dosa maksiat yang kecil. Kenapa? Rupanya di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia melakukan pahala yang kecil dan dianggap orang sepele tadi, Allah ngangkat derajatnya. Bisa jadi kekasihnya Allah, bisa jadi orang yang istiqamah, bisa menjadi orang yang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat dia begitu sangat memperhatikan walaupun amalan-amalan tadi yang dianggap orang remeh tadi, tapi di mata Allah sangat mulia. Sebaliknya, dia nganggap ini dosa kecil. Dosa kecil tidak apa-apa nanti. Rupanya takutnya nanti di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tambah jauh. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau seandainya dia membuat makar kepada Allah, maka Allah lah sebaik-baik makar. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam pernah suatu hari ngajak orang-orang di sekitarnya tadi berdoa kepada Allah, meminta supaya turun hujan. Minta turun hujan, istisqa. Ngarep turun hujan. Fa kharaja fadajira wa lam yusqa. Doa, diajak semua orang-orang tadi. Ribut akhirnya. Ini Nabi yang berdoa nih. Sama orang-orang yang di sekitarnya. Ini kok bisa enggak turun juga hujan? Kok bisa enggak turun hujan? Faqala, kata Nabi Isa, man adznaba minkum dzamban falyarji'. Kalau seandainya di antara kalian ada yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, jangan kumpul di sini. Kembali kalian. Karena Allah tidak mau menurunkan rahmat kepada perkumpulan yang di situ bermaksiat kepada Allah. Akhirnya keluar semua. Faraja'an nasu kulluhum illa wahidan. Akhirnya kembali semua dari tempat tadi itu. Tempat minta hujan. Kecuali satu orang. Faqala lahu amalaka dzambun? Apakah engkau punya dosa? Nanya sama orang yang satu tadi itu. Faqala na'am, katanya. Ya. Aku punya dosa. Nazartu marratan ila imra'atin. Aku pernah suatu kali melihat perempuan yang bukan mahramku. Falamma walad, kemudian ketika dia berpaling dari hadapanku, adkhaltu usbu'i fi aini hadha faqala'tuha. Ini zamannya Nabi Isa. Nyesel dia. Nyesel kok bisa memandang perempuan yang bukan mahramnya tadi. Akhirnya dia
masukkan kedua jarinya tadi ke matanya, maka aku cabut itu mata aku tadi, buta. Ya. Faqala lahu Isa alaihi salam, masyaallah, taubat, ya. Fad'ullaha lil qaum. Kalau begitu tolong, ayo sama-sama kita doakan untuk kaum ini supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Fada'a fajallalatis sama. Kemudian gemuruh, langit itu gemuruh. Pada saat itu juga wa umtiru, akhirnya turun hujan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa menurunkan rahmat kalau seandainya hamba-hambanya tahu diri, menyesal akan perbuatannya tadi. Baru turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman kita ini banyak orang lupa dia untuk mengintrospeksi dirinya, tidak sadar. Tidak sadar bahwa dirinya itu banyak salahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dipikirnya dia itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu, nggak sadar bahwa banyak dosa-dosa kecil yang dia bikin. Walaupun dikatakan melihat melihat yang haram itu bagian dari dosa kecil, walaupun, tapi disitulah nanti ditakutkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngentengkan. Apalagi sampai apa? Sampai memegang, apalagi sampai berduaan. Nauzubillahi min dzalik. Itu jangan nganggap remeh yang seperti itu. Maka untuk perempuan sendiri dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Rasulullah pernah ngomong kepada putrinya Fatimah Zahra, ayyu syai'in khairun lil mar'ah. Kata Rasulullah kepada Fatimah, apa yang paling bagus untuk perempuan itu? Apa yang terbagus buat perempuan itu? Qalat an la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Si perempuan tadi tidak melihat laki-laki. Si perempuannya tidak melihat laki-laki. Wa la yaraha rajulun, dan laki-laki tidak melihat si perempuan tersebut. Nah, itulah sebaik-baik perempuan. Nah, itu. Fadammaha ilaihi, senang Rasulullah dengan jawaban putrinya tersebut. Dipeluklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyatun ba'dhuha min ba'd fastahsana qaulaha. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putrinya tersebut. Nah, ini makanya Allah mengangkat derajatnya Sayyidah Fatimah ini sampai nanti di hari kiamat pun diperintahkan orang-orang yang mau menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim pun disuruh menundukkan kepalanya, jangan sampai melihat. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah Zahra ketika di dunia pun selalu menjaga dirinya tidak melihat laki-laki, dan laki-laki tidak pernah melihat dirinya kecuali mahramnya, suaminya dan orang tuanya. Makanya sampai dia ketika waktunya menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim pun ada perintah, wahai orang-orang yang mau menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, tundukkan kepala kalian semua. Karena putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melewati jembatan Sirat. Itu mulia perempuan itu. Sangat mulia sekali perempuan yang seperti itu. Bukannya perempuan yang gampang, dilihat laki-laki gampang, bahkan ngajak bicaranya sembarangan. Itu perempuan murahan. Perempuan murahan kalau seandainya suka interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya dalam ibadah pun disebutkan, kata Rasulullah, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Paling dekatnya seorang perempuan itu terhadap Tuhannya dalam beribadah kalau seandainya ia beribadahnya di tempat yang paling dalam di dalam rumahnya.
Apa itu? Kamarnya. Nah, kamarnya itu. Jadi untuk perempuan ibadah yang terbaik itu adalah di rumahnya. Sebaliknya laki-laki ibadah yang terbaik adalah masjid atau musola. Nah, jangan dibalik. Zaman sekarang kebalik, yang perempuan senang dia ke masjid, senang dia ke musola, tapi suaminya, keluarganya, adiknya, kakaknya, anaknya sholatnya di rumah. Nah, ini kebalik. Zaman sekarang ini sudah banyak terbalik sudah. Nah, itu. Wa in shallaha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya dia di rumah, di dalam rumah itu. Artinya di dalam apa namanya istilahnya itu? Kalau kamar itu ruang tengahnya tadi, salatnya perempuan tadi di ruang tengah di dalam rumahnya itu lebih afdal kalau seandainya dia salatnya di masjid. Wa salatuha fi baitiha afdal min salatiha fi sahni dariha. Salatnya dia di dalam rumahnya tadi lebih afdal kalau seandainya salatnya di teras rumahnya tadi atau di tengah rumahnya tadi. Wa salatuha fi mikhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Salatnya dia di dalam kamarnya tadi itu lebih afdal daripada salatnya di rumahnya. Nah, itu. Makanya ini ceritanya Sayyidah Aisyah ya. Ceritanya Sayyidah Aisyah, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa ad'u thawbi. Jadi setelah Rasulullah wafat, kita tahu yang namanya Rasulullah wafat itu di kamarnya Sayyidah Aisyah. Jadi makamnya Rasulullah itu, kuburannya Rasulullah itu di bagian rumahnya Sayyidah Aisyah. Nah, dimakamkan di situ. Jadi Sayyidah Aisyah pun ketika masuk rumahnya biasa saja, buka yang namanya jilbabnya. Buka jilbabnya. Ketika ayahnya wafat, dimakamkan di dalam rumahnya Siti Aisyah. Biasa ketika masuk rumah tadi, tetap yang namanya tidak pakai jilbab. Kenapa katanya? Innama huwa zauji wa abi. Di makam ini ayahku dan suamiku, mahram, orang yang halal untuk dilihat. Jadi buka pun padahal sudah wafat. Falamma dufina Umar, nah Sayyidina Umar berwasiat, tolong kalau seandainya nanti aku wafat, minta dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Siapa? Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dapat izin. Sudah diizinkan oleh Sayyidina Aisyah. Akhirnya wafat, dikuburkanlah di rumahnya Siti Aisyah. Falamma dufina Umar ma'ahum fa wallahi, demi Allah kata Siti Aisyah, ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Demi Allah katanya, tidak pernah aku masuk rumah kecuali aku tutup itu wajahku tadi. Tutup dari pakaianku tadi. Kenapa? Malu dengan Umar. Nah, ini. Bagaimana perempuan terdahulu, perempuan yang ada di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka mulia karena mereka memuliakan diri mereka. Dengan apa? Dengan dijaga. Makanya Allah muliakan mereka tadi, dan mereka mulia, nama mereka harum, indah karena mereka memuliakan diri mereka duluan. Nah, itu. Mudah-mudahan faedah sangat bermanfaat kita, karena kita ini suka lupa. Manusia ini suka lupa, suka lost control. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Diingatkan, karena kalau diingatkan bahwasanya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Wallahu a'lam.